Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama gua Aiman dan selamat datang di Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Aiman di Night in Tokyo. Seperti biasanya, karena udah 2 minggu, ini saatnya buat episode baru. Tapi sebelum itu, gue sebenarnya pengen mengumumkan beberapa hal. Sebenarnya bukan mengumumkan sih, kayak ngasih tahu beberapa hal. Pertamanya, gue minta maaf sih sebenarnya buat kayak di Instagram, karena beberapa akhir ini kayaknya gue nggak upload apa sama sekali gitu. Terus kayak yang seharusnya sebelum episode ini dibuat itu gue harusnya kayak ngasih tahu, ngumumin ke kalian di Instagram misalkan nanti next episode-nya tuh seperti apa gitu. Tapi banyak kendala di akhir-akhir ini. Jadi ya sebagian mungkin karena kita tahu sendiri ada dampak dari virus corona dan segala macem. Terus kayak yang sebenarnya nih teman-teman, sebenarnya buat episode kali ini itu tadinya gua itu pengen cerita tentang masa-masa awal gua nih, karena bulan ini itu awal gua masuk kerja. Jadi sebagai desainer di salah satu perusahaan di Jepang. Tadinya episode kali ini itu gue pengen cerita tentang minggu-minggu awal gue masuk kerja di salah satu perusahaan Jepang. Gimana kerjanya atau gimana pengalamannya, sama orang Jepang gimana, terus kayak seperti apa awal-awal kerja di Jepang gitu. Tapi ceritanya sebenarnya gini teman-teman. Jadi bulan kemarin itu tanggal pas tanggal 27 atau 28 gitu, cewek gua itu balik dari Indonesia. Jadi waktu itu Indonesia itu tadinya bukan menjadi salah satu bukan salah satu list negara yang misalkan kita masuk ke Jepang itu diawasi gitu. Tapi dengan bertambahnya secara signifikan yang case corona atau COVID-19 di Indonesia itu, jadinya Jepang sendiri itu pas banget per tanggal 28 Maret kemarin kan, 28 Maret itu bagi orang Indonesia yang masuk ke Jepang atau orang yang tinggal di Jepang yang memiliki kontak langsung dengan orang yang masuk ke Jepang dari Indonesia itu per tanggal 28, itu kayak bukan sanksi sih sebenarnya. Jadi kayak kita diwajibkan sebenarnya oleh pemerintah buat quarantine, kayak self quarantine. Jadi karantina mandiri selama 14 hari. Itu kayak, jadi sebelum gua masuk 1 April kemarin, datang email dari perusahaan kayak apakah gua itu selama waktu-waktu itu tuh pergi ke luar negeri atau enggak gitu. Kalaupun pergi ke luar negeri itu perginya kemana, terus apakah dalam jangka waktu itu tuh gua ada kontak langsung dengan orang yang dari luar negeri gitu kan. Terus karena cewek gua sendiri itu juga pas waktu itu baru balik banget
ke Indonesia tanggal 28. Jadi gue bilang gue ada kontak dengan orang yang balik dari Indonesia per tanggal 28 Maret ya, 28 Maret. Terus besokannya dibalas lagi email itu oleh perusahaannya kayak jadi dia ngasih link sebenarnya bahwa peraturannya tanggal segini ya, peraturannya kayak gini. Jadi per tanggal 28 Maret pas banget kemarin itu Indonesia udah masuk dalam list negara yang memang ketika orang balik ke Jepang dari negara itu gitu, kita diwajibkan untuk karantina mandiri selama 14 hari. Jadi karena itu dengan berat hati, perusahaan sendiri itu juga bilang dengan berat hati ya kita sama-sama menahan diri gitu loh. Jadi hari pertama gua yang harusnya masuk kerja gitu kan, gua harus ya gimana sih pertama kali masuk kerja, kenalan apa segala macam. Terus memang pas ketika kita masuk pun ada namanya kayak meeting yang gede banget gitu. Jadi meeting tahunan. Jadi kalau di Jepang itu meeting tahunannya itu nggak per bulan Desember. Jadi pergantian tahun bisnis apa ya, maksudnya pergantian tutup buku itu di Jepang. Kalau Indonesianya itu kan gampangnya tutup buku. Kalau di Indonesia kan tutup buku mungkin Desember kan ya. Kalau di Jepang itu tutup bukunya adalah Maret, teman-teman. Jadi ketika masuk April ya kayak ada meeting yang gede gitu loh, kayak offsite meeting gitu. Mereka bilangnya gitu, offsite meeting. Terus yang harusnya gua 1 April itu datang kantor karena ya kondisi kayak gitu, mau nggak mau gua harus nggak boleh kemana-mana gitu ceritanya, nggak boleh ke kantor juga. Jadi work from home, jadi 14 hari baru boleh masuk ke kantor, ceritanya sih gitu. Jadi tadinya dan awalnya gue pengen cerita tentang gimana awal-awal kerja di Jepang di podcast ini, yang episode kali ini kayak gak bisa jadinya. Karena pada akhirnya gue itu selama 2 minggu gue gak ke kantor gitu loh. Jadi simpelnya gini, gue sih gak cerita gimana gue di kantor gitu kan. Pokoknya kalau di perusahaan Jepang itu teman-teman, ketika awal masuk kita ke perusahaan itu ada namanya Kenshu. Jadi kalau di Indonesia kan itu kayak training, jadi training buat anak-anak baru. Meskipun gua sendiri pun sebenarnya dibilang baru dalam industri desain juga enggak gitu loh. Tapi karena ya itu kebijakan perusahaan Jepang, jadi ya gua nggak mau ikut training itu. Kayak apa sih trainingnya itu, lebih tepatnya kayak pengetahuan dasar sih teman-teman, tentang perusahaan itu gimana, dia bergerak di bidang apa, fokusnya apa, misinya apa, segala macam. Jadi dari kreatif directornya sendiri, dia kayak tiap hari gitu kita kayak meeting bareng anak-anak baru lainnya, tentunya juga lewat video call karena karena kondisi yang nggak memungkinkan itu gitu loh. Yang tadinya awalnya itu 2-3 hari sebelumnya atau 2-3 hari awal gua masuk kerja itu, yang anak-anak baru itu tadinya mereka masih datang ke kantor teman-teman. Jadi kayak Kenshu-nya itu atau trainingnya itu gua doang nih yang lewat video gitu. Tapi mereka kan ada 4 kan, mereka 3 orang itu
mereka ada di kantor, terus gue dengerin lewat dari video call. Entah kenapa, mungkin karena akhir-akhir ini Jepang sendiri sama kayak Indonesia teman-teman, mulai nggak kondusif iklimnya, suasananya, kondisinya. Akhirnya satu persatu orang yang kerja di perusahaan gue itu, mungkin kalau bagi kalian yang kerja juga di perusahaan Jepang yang mulai kerja bulan ini ataupun memang udah kerja di perusahaan Jepang, kayak akhirnya salah satu perusahaan di Jepang itu menginstruksikan ke seluruh pegawainya untuk kerja dari remotely, dari rumah. Jadi kalau kalian masih ingat di beberapa episode sebelumnya gitu loh, kantor gua itu kebijakannya tadinya baru kayak 50% dari pegawainya harus kerja dari rumah. Jadi nggak semuanya work from home gitu loh. Jadi kayak setengah dulu kerja di rumah, terus jarak meja antar orangnya itu dikosongin. Jadi satu ada orang, satu mejanya kosong, terus nextnya lagi baru meja selanjutnya gitu. Akan tetapi mulai kesini tuh karena Jepang sendiri juga kondisinya udah nggak bagus sebenarnya teman-teman. Buat kalian yang belum tahu, sebenarnya di Jepang itu kondisinya, terutama Tokyo itu udah dalam emergency state. Jadi udah bukan kayak kemarin gitu loh. Pokoknya sejak Olimpik itu di cancel, nggak tahu entah kenapa dengan ajaib kayak kasusnya makin bertambah, makin banyak, makin kacau deh, makin nggak terkendali. Akhirnya minggu kemarin kalau nggak salah ya, mulai minggu kemarin atau 2 minggu yang lalu ya, gue lupa, Jepang sendiri ataupun khususnya Tokyo sendiri sudah mengumumkan emergency state. Jadi kayak udah pada tahap emergency. Jadi karena dari itu beberapa toko di Jepang juga tutup. Terus orang juga akhirnya nggak boleh keluar ataupun nggak boleh berkumpul rame-rame, ya entah itu minum-minum atau pergi ke bar atau apapun lah itu. Dan dengan adanya pengumuman itu dari pemerintah, akhirnya kantor gue yang tadinya 50% orangnya itu kerja di rumah, sekarang semuanya kerja di rumah. Kecuali ya kreatif director gue sih masih pergi ke kantor, tapi kayaknya dia sendirian atau ada beberapa orang doang gitu. Tapi intinya semua pegawai, desainer dan lain-lain itu udah pada kerja di rumah. Jadi setelah 2 hari 3 harian lah gue masuk kantor, ya maksudnya gue masuk kantor, masuk kerja dari rumah itu, akhirnya mereka semua kerja dari rumah. Dan ya gue juga gimana gitu loh, gue pengen ceritain tentang bagaimana kerja di Jepang, tapi gue sendiri nggak ke kantor gitu. Jadi intinya gue minta maaf. Di Instagram gue nggak, kayaknya seharusnya gue update kayak next episode-nya seperti apa, tapi karena kondisinya juga lagi nggak enak dan gue juga mungkin udah 2 mingguan 3 mingguan lebih gue nggak kemana-mana, gak enak banget deh pokoknya teman-teman. Gue bukan yang menikmatinya juga gitu loh, meskipun work from home kayak santai dan nggak perlu ke kantor, tapi kadang nggak enak juga gitu loh. Terus ya intinya buat episode kali ini teman-teman, gue cuma pengen ya cerita aja lah gimana work from home di Jepang. Karena ya meskipun gue
awal-awal ini tuh nggak dikasih kerjaan sih teman-teman. Lebih tepatnya gue dikasih tugas-tugas ya kayak training gitulah. Jadi bukan kerjaan, meskipun waktu Baito atau part time kemarin itu gue dapat kerjaan ngerjain sesuatu lah, tapi karena ini masih training jadi ya mengikuti anak-anak yang baru lainnya, ya gue ikut training terus kayak dikasih tugas segala macam. Jadi dibilang kerja pun juga enggak gitu loh. Ya tapi intinya gue akan bercerita kurang lebih lah gimana work from home di Jepang ini. Terus dilanjutin mungkin gue akan bercerita sedikit teman-teman tentang kondisi Jepang sekarang tuh gimana. Ya intinya mirip lah kayak Indonesia. Jepang sendiri pun perlahan mulai naik. Gue gak tahu, gue belum browsing ya kemarin itu per hari ini berapa ya di Jepang itu yang kena. Tapi yang jelas di Tokyo sendiri udah state of emergency. Jadi kita udah nggak bisa seenak-enaknya keluar dari rumah, meskipun nggak ada yang nangkepin gitu loh, nggak ada razia juga. Lu keluar dari rumah lu nggak boleh gitu, enggak. Beberapa orang masih ada yang kerja, khususnya kerja di convenience store, terus rumah makan, dan ya pokoknya kayak industri yang vital gitu loh buat kita. Dan kemungkinan sih teman-teman, buat episode ini gue nggak bakal ngomong banyak banget, dan episodenya juga nggak bakal panjang juga. Kalau kayak kemarin kan entah kenapa gue tiba-tiba dari 30 menit terus 40 menit terus sejam, terus beberapa episode kemarin kan kebanyakan sejam kan durasinya. Tapi kayaknya buat episode kali ini gue akan seusahakan mungkin bisa nyampe 30 menit ngomongin tentang work from home di Jepang, juga update terkini tentang Jepang tuh kayak gimana, karena setelah di-declare state of emergency dari Gubernur Tokyo, apakah kita masih bisa jalan-jalan atau gimana. Pokoknya kayak gitu. Oke, untuk pertama gue pengen cerita sebenarnya teman-teman tentang apa yang gue alami selama hampir 2 minggu kayak work from home. Jadi gue nggak ke kantor, meskipun gitu ya gue masih kayak ada absennya gitu loh. Kalau di tempat gue itu kita bisa absen online, jadi kayak dari 9.30 ya secara mandiri gue absen sampai 18.30 ataupun setengah 7, atau kalau pekerjaan lu atau tugas lu belum kelar, lu bisa nggak absen dulu gitu loh, nggak absen buat keluar dulu gitu ya. Pokoknya intinya adalah masa jam kerja gua itu dari setengah 10, 9.30, setengah 10 sampai setengah 7 ataupun 18.30. Jadi dari rumah gue absen dulu 9.30 terus kerja sampai 18.30. Terus 2 minggu ini gue ngapain aja? Sebenarnya nggak kerja apa-apa juga sih teman-teman, karena gue masih dalam tahap Kenshu seperti yang udah gue bilang sebelumnya. Gue cuma training doang, jadi kayak dengerin kreatif direkturnya kayak cerita kantor gue itu kayak ya gitulah, kapan berdirinya, terus fokusnya kemana, apa yang mereka kerjakan. Terus kayak ada training juga kayak dari director bagian lainnya gitu kan. Di tempat gua itu sebenarnya divisinya, kalau desain itu divisinya ada 2.
Jadi divisi grafis sama digital and branding. Jadi gue masuk ke digital and branding. Yang grafis itu ngapain aja? Sebenarnya intinya yang grafis itu mereka ngerjain desain grafis yang mostly adalah printing. Jadi di kantor gua itu mungkin hampir 50% kerjaannya itu kayak bikin annual report gitu loh, report perusahaan gitu, annual report atau enggak company profile kayak gitu-gitu. Nah, atau enggak yang di Jepang sendiri itu ada namanya ada Kabunushi Sushin. Kalau di Inggris kan itu stockholder newsletter lah kalau nggak salah. Jadi newsletter yang biasanya dikirimkan ke para pemegang saham perusahaan itu gitu loh. Jadi intinya ya yang bagian divisi grafis itu ya buat laporan kayak gitulah. Laporan printing segala macam, jadi kayak annual report, terus stakeholder newsletter, terus company profile ya kayak gitu. Terus kalau divisi yang gua masuk itu adalah digital and branding. Jadi kerjaannya itu apa? Kebanyakan kerjaannya itu gua bikin website atau enggak branding atau enggak ya sedikit advertising. Jadi kayak lebih ke konsultan. Jadi konsultan manajemen, karena bos gua itu selain creative director ada 2 orang itu adalah konsultan gitu. Jadi sembari konsultasi dan segala macam ya kita beberapa strateginya kayak diimplementasikan secara visual gitu loh. Nah, divisi itu adalah divisi yang gua masukin itu yaitu digital and branding gitu loh. Dan itu pun banyak kan juga website gua ngerjain juga, terus kayak branding lah segala macam. Nah, jadi ya itu perusahaan gua itu terbagi dua divisi, yang desain itu yang digital and branding sama grafis yang lebih banyak bikin laporan dan printing segala macam. Terus 2 minggu itu gua ngapain? Jadi ya dengerin mereka gitu loh, dengerin direkturnya kayak dia jelasin divisi ini tuh ngapain, divisi itu tuh ngapain. Terus kreatif directornya itu kayak memberi pengetahuan ke kita gitu loh, kayak apa sih namanya, mostly kita ngerjain tuh kalau consultingnya itu kayak apa gitu loh, kayak manajemen gitu, kayak strategi bisnis, brandingnya secara lebih luas ya, bukan cuma visual doang gitu loh brandingnya. Jadi mereka menjadi konsultan actionnya gitu loh, kayak manajemennya jadi branding secara action juga gitu loh, nggak cuma visual. Karena ya sebenarnya branding tuh kayak gitu loh. Tapi kan karena kita kadang cuma tahu secara visual ya ganti logo dan segala macem, yang visual itu udah dimasuk branding gitu sebenarnya ya bisa juga, tapi sebenarnya branding itu lebih kompleks sih sebenarnya, karena experience kan, customer experience juga gitu loh. Karena branding sendiri pun berkaitan tentang apa yang customer rasakan terhadap brand itu gitu. Jadi ya pokoknya itulah ya kayak dia cerita tentang itu, terus kayak apa sih, dia cerita tentang perusahaan-perusahaan kayak Starbucks dan Uniqlo gitu loh, kayak gimana mereka bisa mendapatkan
bisa tumbuh lah, bukan mendapatkan sih, bisa tumbuh menjadi brand yang menjadi seperti sekarang gitu loh. Pokoknya kebanyakan sih kalau dari creative directornya itu trainingnya kayak gitu. Terus ada juga training dari orang sekretarisnya, jadi kayak kita diajarin code of conduct-nya gimana di perusahaan itu, terus kayak cara kerjanya gimana, kirim emailnya itu caranya gimana, karena ya namanya bukan bahasa kita. Bahkan orang Jepang sendiri pun belum, tetap harus belajar teman-teman, buat gimana caranya mengirim email yang baik, apalagi buat ke klien kan gitu. Jadi kalau yang sama sekretarisnya itu sih biasanya lebih berkisar ke topik itu gitu, caranya ngirim email, atau lebih ke tata krama sih, tata krama orang Jepang itu kerja kayak gimana ya gitu. Jadi apa yang gue lakukan selama awal-awal gue masuk kerja itu ya itu teman-teman, work from home. Jadi kayak dari rumah, meeting, ngerjain tugas yang dari creative director itu, karena kita kadang-kadang disuruh research gitu loh, kayak tentang annual report itu kayak gimana, integrating report tuh kayak gimana ya, kayak gitulah, kayak suruh research dan segala menjadi awal gua kerja itu belum menyentuh ke desain sama sekali kayak gitu ya. Kalau dibilang boring sih ya agak boring sih teman-teman, terlebih kan gua nggak mendapatkan experience kerja gimana gitu langsung di kantor. Tadinya gua itu pengen cerita itu teman-teman di episode kali ini, tapi karena ya kita sama-sama tahu, kalian sendiri pun tahu kan, di Indonesia pun terutama Jakarta kayak udah begini banget gitu loh. Dan gua sendiri nggak tahu sampai kapan, kita sendiri pun juga nggak tahu kan sampai kapan wabah ini bakal berakhir. Dan karena nantinya gue juga bakal menghandle kerjaan-kerjaan yang gede gitu, maksudnya filenya besar dan butuh spek komputer yang gede juga, karena laptop gue itu nggak mumpuni ya. Minggu depan gue itu kayak apa ya, kayak harus ngambil komputer gede komputer dari kantor itu yang iMac 27 inch, gue mesti ngambil dari kantor terus dibawa ke rumah. Sampai segitunya, karena mereka sendiri pun nggak tahu tuh, nggak bisa menjamin juga sampai kapan kita bakal kerja kayak gini gitu. Untuk cara kerjanya gimana ataupun video callnya itu gimana, jadi kalau di kantor gua itu kita pakai Lineworks, jadi aplikasi Line yang buat office gitulah pokoknya. Kayak kita komunikasi di sana, ada itu kayak grupnya gitu, ada kita komunikasi di sana, terus kita video callnya juga dari sana. Kita nggak pakai Zoom teman-teman. Kalau orang Indonesia kan kayak atau di negara lain kayak lagi hype-hypenya pakai Zoom, tapi kita nggak. Waktu itu Lineworks-nya lagi ada trouble pun kita itu pakai Microsoft Teams gitu. Jadi kita nggak pakai Zoom, kita pakai aplikasi Line. Terus ya itu email ya, portal dan segala macam. Dan gue nggak tahu sebenarnya, gue kalau ngomongin email nih teman-teman, gue nggak tahu, atau mungkin kerjaan gue waktu di Indonesia nggak segitu hektiknya atau segala macam, tapi di Jepang ini mungkin karena gue masuk dalam mailing list beberapa grup di kantor. Misalkan gue masuk kreatif, masuk mailing list digital juga,
Nah di situ tuh gila, gue baru merasakan kayak satu hari itu ada 200 email baru lebih dalam sehari gitu, kayak yang kadangkala nggak harus dibaca juga gitu loh, tapi memang beberapa email emang ditujukan ke gue itu memang harus dibaca dan harus dibalas gitu ya. Jadi kayak gitulah. Kira-kira work from home ala gua di Jepang itu kayak gimana? Nggak terlalu menarik sih. Ya sorry teman-teman, emang nggak terlalu menarik karena tadinya temanya bukan ini gitu loh. Terus ya segitu aja mungkin buat yang gimana 2 minggu gua baru kerja di Jepang work from home itu. Ya kurang lebih sama lah sama kayak kalian, dari grup, terus beberapa kali meeting dan segala macem, kayak absen online. Terus ya meskipun nggak ada yang ngeliatin juga, nggak ada yang tahu gue ngapain gitu ya, tetap kerja juga karena gue merasa itu adalah kewajiban juga, tanggung jawab juga. Untuk selanjutnya, untuk update tentang kondisi Jepang terkini itu gimana teman-teman. Yang udah gue bilang sebelumnya, Jepang lagi jelek juga kondisinya, sama dengan kalian yang di Indonesia ataupun di negara lainnya, apalagi Amerika gitu. Sekarang malah kayak Italia juga gitu loh. Jadi kalau kalian pikir di Jepang itu nggak sekeos di Indonesia juga, nggak juga sebenarnya. Sama kayak kalian teman-teman yang di Indonesia, kita juga lagi ribet. Di Jepang kita juga lagi nggak kondusif situasinya. Jadi setelah Tokyo itu mendeklarasikan state of emergency, ya beberapa kantor bukan tutup sih, lebih tepatnya work from home. Terus gua sih dengar dari beberapa teman gua kayak ada yang ada yang peristiwa yang gak ngenakin sebenarnya, bukan peristiwa ya, pokoknya kayak gitulah. Orang-orang yang harusnya tadinya masuk ataupun keterima, kalau di Jepang itu naite, udah keterima di Jepang itu, mungkin karena kondisinya nggak bagus, beberapa yang udah keterima di cancel. Jadi kasihan banget. Kalau orang Jepang sih ya nggak masalah gitu loh, mereka masih bisa hidup gitu. Tapi kalau orang foreigner mungkin agak susah. Beberapa teman gue juga yang kerjanya kayak berhubungan dengan event, apalagi itu karena semua event di cancel di Jepang. Jadi kalau kalian merasa bahwa di Indonesia itu paling paling menderita, enggak teman-teman. Enggak cuma di Indonesia, di Jepang pun beberapa industri kena hantam juga gitu loh. Jadi semuanya pendapatannya menurun, ekonominya nggak bagus karena ya nggak ada yang nggak berputar gitu loh ekonominya gitu. Beberapa toko di Jepang ya juga udah mulai sepi gitu loh. Akhirnya setelah state of emergency itu ya tempat kayak izagaya gitu, atau izagaya itu tempat minum orang Jepang, bar dan segala macam itu harus tutup. Jadi tempat-tempat yang memungkinkan menjadi tempat berkumpul itu disuruh tutup sama pemerintah Jepang. Jadi di Jepang sendiri tempat yang masih buka itu rata-rata tempat makan. Meskipun beberapa tempat makan akhirnya memutuskan untuk tutup itu. Tempat makan beberapa masih buka, terus supermarket masih buka, sama convenience store, terus mungkin rumah sakit itu masih buka. Tapi perkantoran mostly udah work from home semua, jadi nggak ada yang pergi ke kantor. Untuk gimana
kondisi secara luasnya Jepang itu sendiri, yang jelas Jepang udah mendeklar kalau misalkan nih gua itu tinggal di Jepang, gua punya resident card Jepang, terus gua pergi kemana gitu, keluar Jepang, entah ke Indonesia entah kemanapun, Jepang itu sekarang pada tahap punya kebijakan kalau lu keluar dari Jepang dan lu bukan penduduk Jepang asli, maksudnya bukan orang Jepang, paspor Jepang, ataupun lu menikah dengan orang Jepang, lu gak bisa balik lagi ke Jepang dalam waktu yang nggak tahu, dalam waktu yang tidak ditentukan gitu loh. Jadi sampai waktunya kondusif, lu baru bisa balik ke Jepang gitu. Jadi buat kalian yang memang tinggal di Jepang, orang Indonesia yang tinggal di Jepang, terus apapun urusan kalian, kalau itu lu mesti keluar dari Jepang, lu mesti tahu konsekuensinya bahwa lu gak bakal bisa masuk lagi gitu loh, dalam waktu yang gak bisa ditentukan gitu. Jadi buat kalian yang di Jepang, tinggal di Jepang, hati-hati, tahan dulu mudiknya. Kalau kalian pengen mudik ya, kalau memang kalian gak berencana balik ke Jepang sih ya gak masalah gitu, pulang-pulang aja gitu. Tapi kalau kalian berencana dan masih kerja di Jepang, mohon jangan keluar dari negara Jepang karena kalian gak bisa balik lagi. Terus beberapa update di berita Jepang sendiri, beberapa negara luar yang beberapa orang yang kalau datang masuk ke Jepang, maksudnya orang dari luar masuk ke Jepang itu, sampai Jepang kita nggak boleh langsung masuk. Jadi di Jepang ada tempat kuarantin sendiri, jadi kita harus nginep dulu di sana. Jadi kalau mungkin kalian bisa browsing dah di internet, jadi kayak tempatnya itu kayak tempat temporer terbuat dari cardboard gitu loh, kardus. Tapi ya nggak kayak homeless gitu loh, itu tuh karena supaya bisa di recycle aja gitu loh bahannya. Jadi tempat di kardus, di situ udah disediain sih kayak futon, kayak kasur yang enak lah. Cuman emang tempatnya itu disekatnya itu pakai cardboard segala macam. Mungkin karena biar bisa di recycle, karena itu cuma temporer juga itu loh, nggak permanen. Jadi kayak gitu sampai beberapa hari resultnya keluar dan lu negatif dari COVID-19 itu, kalian bisa masuk ke Jepang itu. Tapi ya kayak gitu. Pokoknya Jepang sendiri juga lagi genting teman-teman. Dibilang aman juga nggak aman, tapi kalau dibandingin beberapa episode sebelumnya gue cerita tentang Jepang itu, kondisi Jepang sekarang itu jauh lebih buruk lah intinya. Sampai-sampai ya kantor gue sendiri udah work from home semua gitu loh, nggak ada yang kerja dari kantor gitu, nggak ada yang pergi ke kantor, semuanya work from home. Gue sendiri nih minggu depan itu rencananya disuruh ngambil itu komputer segede gaban itu tuh. Komputer 27 inch iMac kan, kalian tahu segede apa itu. Gua mesti bawa itu dari kantor yang lokasinya ada di Ginza. Jadi cukup jauh, kalaupun naik kereta pun sejam. Dan gua mesti bawa itu naik taksi lah, tapi meskipun dibayarin juga sih, jadi ya agak repot lah pokoknya kayak gitu. Ya kayak gitulah teman-teman di Jepang. Samalah kayak kalian yang di Indonesia, kondisinya emang sama-sama gak kondusif. Meskipun kita nggak tahu sih kalau di Indonesia, kalau kalian keluar mungkin kayak ada razia dan segala macam. Kalau di Jepang sih nggak sih, kayak lebih kesadaran sendiri karena jatuhnya belum lockdown gitu loh, masih state of emergency doang gitu loh. Tapi ya mostly orang Jepang udah nggak keluar kemana-mana. Lagian kalaupun keluar, tempatnya juga pada tutup teman-teman. Kayak department store, tempat kayak bioskop dan segala macam itu, karaoke itu
udah pada tutup. Jadi kayak mau keluar pun lu gak bisa kemana-mana, nggak ada tempat hiburan yang bisa lu datengin gitu. Bahkan Starbucks pun teman-teman semua, nggak tahu ya, kalau di Tokyo itu semua cabang Starbucks di Tokyo itu sekarang lagi tutup sementara. Jadi kalaupun lu keluar ya nggak bisa kemana-mana juga gitu loh ya. Jadi ya gitu, mau nggak mau kita tahan-tahanin aja berada di rumah. Nggak tahu juga ini sampai kapan kondisinya bakal membaik gitu, kita juga nggak tahu. Waktu gue ngobrol sama orang kantor sendiri pun mereka juga nggak tahu sampai kapan. Tapi ya kita tetap harus kerja kayak gitulah. Karena kantor gue sendiri pun nggak, ya sama, kita terkena impactnya juga, terkena imbasnya juga gara-gara COVID-19 ini. Tapi karena kantor gue itu lebih ke B2B, business to business, jadi bukan B2C, nggak terlalu kena impactnya. Cuman ya kita nggak bisa seleluasa atau sebaik sebelum-sebelumnya gitu. Semuanya pasti kena impact dari wabah pandemi corona ini gitu loh. Jadi ya gitulah. Yang jelas Jepang udah kayak gitu, Tokyo udah sepi. Ya yang pastinya juga udah nggak ada turis juga, nggak ada wisatawan juga. Jadi kayak mungkin ya beberapa bulan ini menjadi Tokyo yang paling boring yang pernah gue alami gitu loh. Keluar juga nggak bisa ngapa-ngapain, semuanya pada tutup. Dan ya kerjanya cuma di rumah, bangun, mandi, 9.30 absen, kerja, meeting segala macem, 18.30 absen lagi buat intinya kayak absen buat keluar gitu loh. Pulang udah di rumah, kadang-kadang keluar buat makan, nonton Netflix, udah kayak gitu aja gitu. Internet sama ya gue mungkin memanfaatkan waktu ini buat improve gimana nantinya podcast Night in Tokyo ini supaya bisa jauh lebih baik gitu. Yang jelas bulan kemarin buat teman-teman yang nggak tahu, buat podcast Night in Tokyo ini gua udah membuat website. Jadi kalian bisa kunjungin websitenya di nightintokyo.com. Di situ gua kadang-kadang, karena di situ ada blog juga, jadi gua kadang-kadang akan berbagi tulisan ala gue lah ya, nggak se-expert apapun lah, maksudnya nggak sebagus apalah. Yang jelas gue kadang-kadang bakal update blog gitu tentang apapun lah nanti yang berhubungan dengan Jepang di website itu. Terus buat kalian yang mau dengerin langsung podcastnya di website itu bisa. Jadi di section podcast itu kalian bisa dengerin langsung episode 1 sampai episode sekarang itu episode 9. Jadi semua episode gue upload di situ. Kalian bisa dengerin di situ. Jadi ya silakan dikunjungi website baru Night in Tokyo di nightintokyo.com. Buat kalian juga yang belum follow Instagram, bisa follow di night.in.tokyo. Jadi memang akhir-akhir ini gue nggak upload gitu karena gue masih kayak ya kondisinya rumit lah pokoknya. Kayak minggu ini baru mulai kerja, terus kayak kondisi Jepang kayak gini gitu, terus kayak banyak urusan juga, jadi gue nggak banyak upload sebenarnya di Instagram. Tapi mungkin kedepannya gue akan lebih rajin buat ngupdate tentang informasi tentang Jepang lah di Instagram itu gitu. Jadi yang belum follow ataupun yang belum pernah visit ke website,
Silahkan di visit, silahkan di follow. Begitulah teman-teman untuk episode kali ini. Jadi sekian dulu gue cerita tentang gimana gue kerja. Sorry banget karena gak banyak cerita yang bisa diceritain karena gue work from home kan 2 minggu ini. Terus gue tadi juga cerita sedikit tentang gimana kondisi Jepang sekarang gitu. Ya pokoknya kayak gitulah, sama dengan kalian yang di Indonesia ataupun yang di Amerika ataupun yang lagi di Eropa. Ya kayak gitulah, sama-sama nggak kondusif, sama-sama lagi nggak baik. Jadi bukan kalian doang kok yang kondisinya nggak bagus gitu loh. Di Jepang pun kondisinya sama, lagi nggak kondusif, lagi nggak baik juga. Jadi ya buat kalian tetap semangat, jaga kesehatan, banyak minum vitamin, jangan mau kalah dengan corona. Jadi jaga diri kalian baik-baik. Sekian dulu buat episode kali ini. Jangan lupa di follow Instagram dan jangan lupa juga coba-cobalah visit website Night in Tokyo di nightintokyo.com. Oke. Sekian dulu teman-teman buat episode kali ini. Sampai jumpa lagi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Sekian dulu buat kali ini. Bye-bye.